Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Materi pertama yaitu pengertian implikasi kebijakan pendidikan. Menurut Supardi dan Ahmad Sunasi, menjelaskan bahwa implikasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan suatu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jadi, jika dikaitkan dengan implikasi kebijakan, maka bidang pendidikan dapat berarti bahwa suatu implikasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih keputusan. Van Meter dan Van Holt mengemukakan bahwa keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu dan kelompok dan pemerintah atau instansi swasta yang menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan 2 hal. Yang pertama yaitu sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Yang kedua yaitu implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pandang pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karena dalam pengambilan keputusan selalu ditentukan problem. Tahap implementasi kebijakan pendidikan. A. Perumusan masalah. Menganalisis keadaan atau kondisi tertentu yang menimbulkan suatu masalah yang merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. B. Peramalan. Peramalan merupakan proses perumusan beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Alternatif kebijakan yang telah dibuat kemudian diprediksi mengenai konsensinya, jika diterapkan di masa yang akan datang untuk memberikan informasi tentang masalah selanjutnya yang akan timbul. C. Rekomendasi kebijakan. Memberi informasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan, agar dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan oleh decision maker. D. Monitoring kebijakan. Kebijakan yang telah dipilih kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada di dalam pelaksanaan dan konsekuensi untuk tetap dilanjutkan atau tidak. E. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan, memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang telah diterapkan. Materi ketiga yaitu model implikasi kebijakan pendidikan. Ada 3. Yang pertama yaitu model control and pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahap-tahap kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan, karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dapat implikasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Yang kedua yaitu model politik dan administratif. Menurut model ini, tugas implikasi adalah menerapkan suatu mata rangkaian yang kemungkinan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang nyata. Dalam kebijakan tersebut, program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi di dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu model integrat menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitannya dengan proses politik dan administrasi. Materi keempat yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Ada 4, yaitu yang pertama pendekatan struktural. Dalam teori organisasi modern,
pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang implementasi dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan dan tingkatannya. Yang kedua yaitu pendekatan prosedural dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksanaan, tetapi dalam pendekatan ini lebih proses pengembangan prosedur dan relevan yang teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. C. Pendekatan perilaku. Pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik jika perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya dapat dikategorikan baik. Selanjutnya D. Pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam melancarkan dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Materi kelima yaitu faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Ada 3. Yang pertama yaitu faktor yang terletak pada perumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan. Menyangkut kalimat jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diimplementasikan atau tidak, dan terlalu sulit pelaksanaannya atau tidak. Yang kedua yaitu faktor yang terletak pada personil pelaksanaan, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, dan kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama daripada perilaku pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam personil pelaksanaan latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Yang ketiga itu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksanaan yang menyangkut jaringan sistem, hindari kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing, tahap yang diterapkan, model monitoring yang biasa dihadapi, serta evaluasi yang dipilih.